Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolega Brian dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 010 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu perbedaan antara OSI layer dengan TCP or IP layer. OSI layer atau OSI model atau Open System Interconnection Model adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan oleh International Standard Organization yang bertujuan untuk menyeragamkan model jaringan agar dapat berkomunikasi. OSI layer di sini yaitu terdiri dari 7 layer atau 7 lapisan. Kedua, terdapat 3 layer teratas pada OSI layer yaitu Application Layer, Presentation Layer, dan Session Layer. Tiga, pada OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan terjadi secara fisikal yang dimodelkan dalam layer data link dan layer fisikal. Keempat, OSI layer merupakan protokol independen pada TCP or IP layer, namun keduanya memiliki fungsi yang sama. Kelima, pada 7 OSI layer, layer network direpresentasikan sebagai layer internet. Keenam, OSI layer merupakan protokol independen. Yang selanjutnya yaitu TCP or IP layer. TCP or IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Juga merupakan model jaringan yang digunakan dalam komunikasi data dan informasi di internet. Dalam sejarah perkembangan jaringan internet, penemuan TCP or IP menjadi salah satu hal penting dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi. TCP or IP layer yang pertama yaitu TCP IP terdiri dari 4 layer atau 4 lapisan. Kedua, 3 layer teratas pada OSI layer direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP IP yaitu layer application. Ketiga, dimodelkan dalam network access. Keempat, layer network access pada TCP IP menggabungkan fungsi dari layer data link dan physical pada OSI layer. Jadi bisa dikatakan layer network access merupakan representasi dari kedua layer paling bawah dari OSI layer yaitu data link layer dan physical layer. Yang kelima, TCP IP layer merupakan protokol spesifik. Selanjutnya, protokol apa saja yang bekerja pada OSI layer? Yang paling atas yaitu application layer. Yang pertama, ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui World Wide Web atau WWW. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kedua, FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Ketiga, NFS atau Network File System, yaitu jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama, dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Keempat, DNS atau Domain Name System, yaitu protokol ini digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima, yaitu POP3 atau Post Office Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari suatu mail transfer agent yang akhirnya email tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam, yaitu MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, yaitu protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh, yaitu SMB atau Server Message Block, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. 8, yaitu NNTP atau Network News Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. 9, yaitu DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, yaitu layanan yang memberikan alamat IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kemudian layer yang keenam di bawahnya application yaitu ada presentation. Protokol yang bekerja pada presentation layer yaitu satu, telnet atau telecommunication network.
yaitu protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Kedua, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Ketiga, SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, yaitu protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya, layer selanjutnya yaitu Session. Protokol yang bekerja yaitu ada satu NetBIOS, yaitu berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kedua, NetBEUI, BEUI atau NetBIOS Extended User Interface, yaitu berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Ketiga yaitu ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol, yaitu protokol ini berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Keempat yaitu PAP atau Printer Access Protocol, yaitu printer PostScript berfungsi untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Kelima yaitu SPDU atau Session Protocol Data Unit, yaitu berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Layer selanjutnya yaitu transport. Pertama, protokol yang bekerja yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua yaitu UDP atau User Datagram Protocol, yaitu protokol connectionless dan proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Layer selanjutnya yaitu network layer. Protokol yang bekerja yang pertama yaitu IP atau Internet Working Protocol, yaitu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kedua, ARP atau Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga yaitu RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat, ICMP atau Internet Control Message Protocol, yaitu mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima, IGMP atau Internet Group Message Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Layer selanjutnya yaitu data link layer. Protokol yang bekerja yaitu pertama PPP atau point-to-point protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua yaitu SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang terakhir yaitu physical layer. Protokol ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media, seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya yaitu TCP dan UDP, perbedaannya. Pengertian dari UDP dan TCP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu TCP adalah bagian inti penting dari IP, yang kemudian sering disebut sebagai TCP or IP. TCP berada di transfer layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Perbedaannya yaitu dalam kemampuan koneksi. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Kedua, dalam hal karakteristik, UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Yang ketiga, yaitu perbedaan dalam
jenis contoh aplikasi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah SUN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Yang keempat, yaitu dalam jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni port 9152, strip 65535 untuk ephemeral port, port 1 strip 1023 untuk well-known port, dan port 1024 strip 4951 untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Yang kelima, dalam transmisi data, yaitu proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.